Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8 MTS Nurul Falah yang berbahagia, tentunya tidak bosan-bosan saya selalu mengajak kepada kalian, mari kita belajar, semangat. Jangan sampai kalian kendor dan turun semangatnya untuk belajar. Walaupun situasi, tentunya saya sering menyampaikan, situasi masih dalam situasi pandemi. Karena itu, kurangi aktivitas di luar, karena kita harus masih menjaga jarak, dan tentunya senantiasa meningkatkan imun dan terutama iman kita. Daripada melakukan sesuatu yang tidak baik, berolahraga itu menjadi baik, bisa kalian lakukan untuk meningkatkan imun kalian. Tapi jangan lupa tetap melaksanakan ibadah sholat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya kita lanjutkan pelajaran fikih kita pada kesempatan kali ini. Kemarin kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan dam, kemudian larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian sunnahnya dan lain sebagainya. Dan harapan saya itu menjadi ilmu yang bisa kita pergunakan suatu saat nanti ketika kita melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Nah, sekarang anak-anak sekalian yang berbahagia, kita bahas tentang macam-macam ibadah haji, ya, macam-macam haji dan perbedaannya. Nah, kita bahas tentang pertama ada yang disebut dengan haji ifrad. Nah, ada yang disebut dengan haji ifrad. Apa yang dimaksud dengan haji ifrad? Yang dimaksud dengan haji ifrad itu adalah haji yang dikerjakan dengan cara melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh. Jadi haji dulu dilaksanakan, baru kemudian kedua dia melaksanakan ibadah umroh. Jadi dalam hal ini kita dua kali memakai pakaian ihram. Pertama memakai pakaian ihram untuk haji, kemudian yang kedua memakai pakaian untuk umroh, yaitu dari mikot untuk haji dan ihram lagi, dari mikot dan umroh setelah melaksanakan pekerjaan haji umroh. Semua ini dikerjakan setelah kita menyelesaikan ibadah haji. Jadi haji dulu kita laksanakan, kemudian memakai pakaian ihram lagi dari mikot kita untuk melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan haji tamatu. Apa yang dimaksud dengan haji tamatu? Haji tamatu itu adalah cara melaksanakan haji dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu pada bulan haji. Jadi melaksanakan haji dan mengerjakan umroh terlebih dahulu pada bulan haji, setelah selesai baru mengerjakan haji. Jadi mengerjakan umroh dulu, ya, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi pertama-tama kita harus melaksanakan ihram sampai selesai untuk keperluan umroh. Kita pakai ihram untuk umroh sampai kita selesai melaksanakan umroh, kemudian ihram lagi untuk keperluan kita niat melaksanakan ibadah haji. Mereka yang mengerjakan haji dengan cara tamatu ini wajib membayar dam, yaitu apa damnya? Menyembelih seekor kambing atau berpuasa 10 hari, 3 hari tanah suci, 7 hari ketika di tanah air. Jadi ini terkena dam, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya haji qiron. Haji qiron itu adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Jadi niatnya dua, pelaksanaannya satu. Jadi dalam hal ini melaksanakan ihram dan dari mikot dengan niat untuk haji sekaligus umroh. Hal seperti juga dikenakan dam. Jadi yang dikenakan dam itu haji tamatu dan haji qiron.
Yang tidak dikenakan itu haji ifrad. Haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji. Haji kiron dilaksanakan secara bersamaannya. Jadi niatnya dua, pelaksanaannya satu. Nah, untuk haji tamattu dan haji kiron ini dikenaikan dengan disebut namanya dam. Dam itu adalah memotong seekor kambing. Tapi biasanya diingatkan, dan kita tidak mungkin bisa melaksanakan haji ifrad semua, karena kan keberangkatan haji itu dilaksanakan secara bergelombang sesuai dengan urutannya. Kalau yang terakhir bisa melaksanakan ibadah haji dulu baru umroh. Tapi kalau yang awal pasti dia umroh dulu baru haji. Nah itu ya. Tapi insya Allah walaupun kita keterbatasan ilmu pengetahuan, dalam pelaksanaan ibadah haji itu biasanya ada pembimbing yang selalu mengingatkan. Namun demikian kita harus punya pengetahuan tentang rukun Islam kelima. Kemudian tata urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tata urutan haji dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, ihram. Memakai pakaian ihram. Dengan bulat dan ikhlas menunaikan ibadah haji karena Allah dengan memakai pakaian ihram yang dimulai dari mikot. Kalau dari Madinah biasanya di Bir Ali. Alhamdulillah saya sudah sampai di sana. Atau bisa juga dari Yalamlam. Alhamdulillah saya sudah berkunjung di Masjid Yalamlam. Atau juga di di salah satu tempat di kota suci Mekah ada sebuah masjid. Nah, itu memulai start untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu pakaian ihramnya apa? Kalau laki-laki memakai 2 lembar kain. Satu untuk sarung, satu untuk selendang yang di inian. Kemudian dimulai dari dengan urutan memotong rambut, kuku, mandi sunnah, berwudu. Wah, itu ya supaya kita tidak terkena larangan ibadah haji. Kemudian pakaian ihram wanita seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Umumnya menggunakan pakaian putih. Kemudian setelah itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Terus itu nanti dibimbing kita. Nawaitul hajja wa ahramtu biha, atau nawaitul umrota wa ahramtu biha fardulillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita wukuf, berangkat wukuf. Di mana wukuf? Di Padang Arafah. Kita berkumpul di Padang Arafah. Setelah Jum'ah sampai di Padang Arafah, mereka menunggu waktu wukuf. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah ya. Kemudian setelah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, itu merupakan urutan terpenting kita melaksanakan ibadah haji. Nah, apa yang dilakukan ketika wukuf? Kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh di sana main catur. Nggak boleh kita di sana ngobrol-ngobrol atau bercanda-bercanda gitu. Tapi dekatkan diri kita ketika di Padang Arafah pada Allah. Apa yang dilakukan? Banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, mendengarkan khutbah Arafah. Nanti ada ustadz-ustadz, pembimbing-pembimbing yang menyampaikan khutbah. Kemudian membaca talbiyah. Kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita perbanyak membaca talbiyah, mengagungkan asma Allah. Kemudian membaca takbir pada hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca tahlil, la ilaha illallah. Baca doa. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita punya saudara, kita telepon dari Padang Arafah untuk mengaminkan doa-doa kita. Karena tidak ada tempat yang paling mustajabah, tidak ada doa yang dikabul kecuali pada saat kita berada di Padang Arafah. Beruntunglah saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, merasakan bagaimana nikmatnya suasana Padang Arafah. Kita berharap suatu saat menjadi duyufur rahman, duyufullah, tamu Allah yang juga bisa melaksanakan ibadah haji di tempat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, apa selanjutnya? Mabit. Mabit itu apa ya? Nginep.
walaupun hanya sebentar. Di mana tempatnya? Di Muzdalifah, ya. Bukan Muzdalifah orang terkenal artis antar isinya asar, bukan. Muzdalifah satu tempat, ya. Ya, selesai mengerjakan wukuf, lalu kita berangkat ke Muzdalifah untuk mabit, nginep di sana walaupun hanya sebentar. Waktu mabit adalah antara maghrib sampai dengan terbit fajar pada saat itu tanggal 10 Juli. Pada tanggal 10 Juli ketika di Muzdalifah mereka harus mencari dan mengumpulkan apa? Batu kerikil. Nah, sambil nginep kita ngumpulin batu kerikil. Sedikitnya berapa? 7 butir atau 70 butir untuk persibiran bila ada yang jatuh gitu. Kita kumpulin batu. Kemudian setelah itu kita berjalan ke Mina. Wah, perjalanannya napaktilah sungguh luar biasa. Kemudian setelah sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah kita melempar namanya jumroh, ya. Di sana ada 3 jumroh, 3 batu yang kita lempar, simbol perlawanan kita dengan iblis ketika pada saat Nabi Ismail Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Ismail, kemudian ditimpuk. Jumrohnya itu ada jumrotul ula, jumrotul wusto, jumrotul aqobah. Setelah itu toab. Setelah tiba di Mekah, jamaah mengerjakan toab tanggal 10 Zulhijjah. Ya, toab itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran itu namanya toab. Nah, toabnya namanya toab ibadah sebagai bagian dari rukun ibadah haji. Setelah toab, ya kita mengerjakan sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Sofa Marwah, ya, Sofa Marwah. Nah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kita lari gitu. Ya, bayangan kita tempatnya panas tapi tidak, sekarang full AC, ya. Itu tidak jauh dari Ka'bah Baitullah, ya. Setelah itu tahallul. Tahallul itu adalah menggunting rambut minimal 3 helai, ya, setelah kita sa'i. Nah, itu adalah rangkaian ibadah haji, ya. Kemudian ada bermalam mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Kemudian nanti ada yang namanya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf dilakukan karena perpisahan dengan Ka'bah Baitullah ketika kita akan meninggalkan kota suci Mekah. Nah, selanjutnya ibadah haji sebagai sebuah rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5. Yang kelima itu pergi haji jika mampu, gitu kan. Apa sih hikmahnya dalam melaksanakan ibadah haji? 1, memperkokoh dan mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iyalah, dengan ibadah haji biasanya orang semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, ya. Nah, makanya dalam iman itu perlu dicas-cas, yaitu dengan ibadah haji. Kedua, menumbuhkan semangat berkurban. Ibadah haji banyak menuntut pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, biayanya besar. Ya, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian dapat mengenal lebih dekat tempat-tempat bersejarah. Nanti ada ziarah, ada padang Uhud. Di sana ada makam paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Kemudian ada masjid yang pertama kali dibangun, namanya Masjid Kuba, kita akan berkunjung. Kemudian ada namanya Bukit Khandaq, kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan Rasulullah membuat parit di gurun pasir. Kemudian ada namanya Taif. Nah, nanti suatu saat kita akan pergi ke Taif. Di situ bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianiaya, ditimpuki, dipukuli oleh orang-orang Taif ketika Rasulullah berhijrah ke Taif, sampai kemudian malaikat Jibril saja menawarkan kepada Rasulullah tapi Rasulullah dengan penuh kesabaran malah berdoa, Allahumma ti fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni penduduk Taif karena mereka nggak tahu. Nah, itu sebuah tempat yang sejuk, damai, gurun pasir, tapi tumbuh pohon pisang, tumbuh sawi.
sebuah tempat yang dingin tapi enak di sana. Kita akan bisa berziarah ke sana. Nah, itu anak-anakku sekalian beberapa hal berkaitan dengan hikmah haji. Kemudian apa? Sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah, karena kita di sana bukan hanya ketemu orang Indonesia saja, kita berbagai bangsa, ada dari India, ada dari Malaysia, ada dari Turki, ada orang berkulit hitam dari Afrika. Kita akan bertemu di sana. Akan semakin keyakinan bahwa kita bersaudara, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci, yaitu Ka'bah Baitullah. Oleh karena itu anak-anakku di kelas 8, mudah-mudahan saya harap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita suatu saat bisa berkunjung ke Baitullah, dan pelajaran ini adalah pembuka kita untuk punya keinginan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itulah pertemuan kita. Pertanyaannya cuma 3. Satu adalah tulis rangkaian susunan pelaksanaan ibadah haji. Kedua, apa saja yang dilakukan ketika di Padang Arafah. Yang kelima, jelaskan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Itu saja 3 hal, mudah-mudahan bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.